Insya Allah jika sudah diniatkan dari semalam, walaupun dalam keadaan kesiangan ya, sebenarnya tidak kesiangan ya, masih ada waktu sebelum jam 6 ya, daripada antum mungkin aktif di sini, mungkin langsung kerjakan saja insya Allah gitu. Wallahu alam. Yang penting dari semalam antum sudah niatkan antum mau ibadah sholat subuh. Ya mungkin bisa di lain hal ya, mungkin karena ada uzur atau apa gitu ya. Yang penting sudah diniatkan dari ibadah isya. Ketika antum mau istirahat tidur, antum sudah niatkan mau mungkin sholat malam atau ibadah subuh gitu. Tapi kesiangan dikarenakan karena hal mungkin misalnya uzur atau apa ya, mungkin fadal silakan langsung dikerjakan. Itu seandainya terdesak ya. Tapi jika memang tidak ada hal mendesak atau memang tidak ada hal-hal yang memang sifatnya uzur gitu ya, diusahakan memang sholat tepat waktu. Dan memang kalau memang khususnya bagi seorang ikhwan ya, memang harusnya subuh di masjid. Nah, Masya Allah, Barakallahu fikum, Masya Allah, Masya Allah. Bismillah. Lelah, capek, kesel, nggak bisa ngomong sama yang lain, apalagi saudara. Masya Allah, tabarakallah. Jadi memang pada hakikatnya intinya, ini belum pernah buka nih, sudah banyak pertanyaan, beberapa pertanyaan. Jadi sebenarnya intinya kalau kita bersandar saja kepada Allah Azza wa Jalla saja, semua aspek kehidupan ini semua akan terlihat dan memang akan dibungkus oleh Allah, akan mudah ya. Apapun bentuk masalah, apapun bentuk kerumitan dalam kehidupan kita, jika kita bersandar hanya kepada Allah Azza wa Jalla saja, maka Allah akan memberikan jalan dan solusi yang terbaik bagi kita insyaallah ya. Jadi kuncinya itu bersandar, meminta, memohon, berharap, curhat hanya kepada Allah Azza wa Jalla saja, maka Allah akan memberikan cara yang terbaik dan solusi yang memang kita harapkan, dan itu yang terbaik bagi kita dari Allah Azza wa Jalla. Waalaikumsalam. Wah, Ana belum nyampe bab mengenai masalah itu. Afwan. Kenapa dia kan orang-orang yang bertakwa? Kayaknya ngegas, pertanyaannya ngegas nih. Astagfirullah. Jadi kalau masalah antum bertanya mengenai Quran, semua ini adalah Allah berfirman ya. Bukan makhluk, bukan manusia, tapi kalamullah. Allah berfirman semua di sini. Jadi jangan jadi perdebatan ya. Jangan jadi perdebatan, jangan jadi bertanya, karena Allah berfirman ya. Kalamullah, Allah berfirman di sini. Allah. Jadi semua pertanyaan dan jawaban semua ada di sini ya. Nah, Waalaikumsalam. Anda belum tahu nih kalau untuk pesantren insyaallah ya, bersandar saja hanya kepada Allah saja. Jadi tidak ada berharap kecuali kepada Allah saja. Wallahu a'lam. Semoga Allah mudahkan untuk taat saja. Diterima tidak diterima, Allahu a'lam.
tugas kita sebagai manusia hanya menjalani ketaatan dan menyadari kekurangan kita, insya Allah. Alhamdulillah. Kaif halak? Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah, tabarakallah. Temanya apa kakak? Sebentar lagi lah. Baru selesai syuruk. Aki selain Ustadz Khalid, anda suka ikut kajian Ustadz? Ya kadang-kadang, tapi jarang juga sih. Jadi majelis ilmu itu wajib kita hadiri ya. Jadi menambah keimanan kita, mencharge iman kita tanpa melihat penceramahnya dan tanpa membandingkan dan memperdebatkan siapapun itu. Jadi Anda pada prinsipnya mungkin pada tahu siapa bagaimana posisi Anda sebagai seorang Islam, seorang mukmin maksudnya ya. Tapi intinya setiap penceramah atau setiap orang yang memberikan materi agama di dalam majelis ilmu, Anda tidak pernah membanding-bandingkan atau melihat siapa yang berdakwah misalnya, tapi Anda hanya mencari melihat apa judul materinya dan kira-kira masuk nggak sebagai bahan renungan Anda atau pelajaran bagi Anda pribadi. Nah, jadi sebagai orang yang menuntut ilmu itu wajib untuk belajar saja. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana menahan godaan setelah kita bertobat? Cara menahannya adalah perbanyak istighfar, perbanyak hadir di majelis ilmu, ya. Terus antum mempunyai teman-teman circle yang bisa mendoakan, mendukung secara keimanan. Insya Allah Allah berikan kemudahan. Nah.
keterasingan dalam menjalankan kewajiban agama. Ya. Bismillah. Jadi salah satu tanda fase-fase di ujung atau mungkin bisa dibilang akhir zaman ya, yaitu seseorang akan merasa terasingkan, ya, terasing tatkala dia ingin melakukan ketaatan ya, kepada Allah. Jadi salah satu bentuk tanda akhir zaman itu ya, yaitu seseorang akan merasa terasingkan ya, tatkala dia ingin melakukan ketaatan ya, kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jika ingin menghidupkan sunnah, Nabi Muhammad SAW, itu juga dirangkum dalam Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Hud ya. Surat Hud ayat 116 ya, tentang keterasingan dalam menjalankan agama, kewajiban agama, yang bunyinya falaula kana minal quruni min qablikum ulu bakhiyati yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan miman anjayna minhun ya. Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang daripada mengerjakan kerusakan di muka bumi ya, kecuali sebagian kecil di antara orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka. Ini kata sebagian kecil dalam ayat tersebut adalah huroba ya, huroba atau orang-orang yang asing ya, yang masih berpegang teguh mengamalkan sesuai Al-Quran dan Sunnah walaupun jumlah mereka yang sedikit. Yang kedua, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, bunyinya bada al-islamu ghoriban wasa ya'udu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba ya. Jadi Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing pula pada akhir zaman ya. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang terasingkan ya, karena mengamalkan Islamnya. Ini hadis riwayat Muslim nomor 145 ya. Hadisnya sahih ya. Hadis riwayat Muslim nomor 145. Baik, jadi siapakah itu orang-orang yang asing sebenarnya? Ya. Jadi para ulama hadis mendefinisikan ghuraba ini orang-orang yang asing dengan membawa beberapa riwayat hadis Rasulullah ya. Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, allazina yuslihuna iza fasadan nas ya. Siapakah mereka orang-orang yang asing wahai Rasulullah ya. Rasulullah menjawab, mereka adalah orang yang soleh. Mereka adalah orang-orang yang soleh ya. Orang-orang yang soleh yang memperbaiki ya, keadaan saat manusia rusak atau jauh dari agama Allah ya. Hadis ini sahih juga, hadis riwayat Ahmad ya. Yang kedua, dalam riwayat lainnya Rasulullah menjawab, yuslihuna ma afsadana su min sunnat. Jadi orang-orang yang asing yaitu orang-orang yang memperbaiki manusia yang merusak dan membenci sunnahku ya, sunnah Rasulullah ya. Hadis ini juga sahih ya, hadis riwayat Muslim ya. Baik, yang ketiga, dalam riwayat lainnya Rasulullah menjawab, allazina yaziduna izan nakhosan nas ya. Orang yang asing yaitu mereka yang ketaatannya semakin bertambah di tengah-tengah manusia yang semakin berkurang iman dan amal solehnya. Ini juga sahih ya, hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam lafaz lainnya Rasulullah menjawab, unnasun solihunna qalilun fi unnasin su'in kasirin. Orang-orang yang asing yaitu mereka orang-orang yang soleh jumlahnya sedikit ya. Jadi orang-orang yang asing itu nanti mereka jumlahnya sedikit sekali ya. Jumlahnya sedikit di tengah-tengah orang yang buruk. Jadi orang-orang yang nanti asing itu mereka sangat sedikit orang soleh ya. Jumlahnya sangat sedikit di antara di tengah orang-orang yang buruk, yang jauh sekali dari agama ya. Dan jumlah mereka sangat banyak gitu ya. Jadi di tengah-tengah orang buruk yang jumlahnya sangat banyak. Dan hadis ini sangat sahih ya, hadis riwayat Muslim ya. Kemudian dalam hadis lainnya Rasulullah menjawab, allazina yahyuna sunnatil wa yu'allimuna hannasa. Orang yang asing yaitu mereka orang yang menghidupkan sunnahku
dan mencontohkannya kepada orang lain. Ini hadis riwayat Baihaqi ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi banyak yang menganggap asing padahal itu kewajiban. Banyak yang menganggap asing padahal itu kewajiban. Jadi banyak yang mengatakan sok alim misalnya, antum sok suci misalnya, kepada orang yang melaksanakan atau menunaikan ibadah kewajiban sholat 5 waktu misalnya. Padahal itu merupakan kewajiban bagi siapa saja yang beriman, alim gitu ya, yang mengerti perkara-perkara agama ya. Walaupun sebenarnya mereka belum mengerti ya, tapi dia taat saja, bertakwa saja, menunaikan ibadah kewajiban saja ya. Allah Azza wa Jalla berfirman juga ya di surat Al-Baqarah ayat 43, 83 dan 110 ya. Ini Al-Baqarah ayat 43, Al-Baqarah ayat 43, 83 dan 110 yang bunyinya wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat ya. Banyak juga yang mengatakan sok suci misalnya, tatkala rajin mengikuti kajian ya. Padahal itu juga merupakan kewajiban menuntut ilmu ya, tentang dasar basic fondasi agama. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fikum, insyaallah. Allahumma barik ya. Jadi selanjutnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Ya. Menuntut ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah ya. Jadi banyaknya jumlah bukan patokan kebenaran. Jadi banyaknya jumlah bukan patokan kebenaran, akan tetapi patokan kebenaran adalah Al-Quran dan hadis, sunnah Rasulullah ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Anfal ayat pertama ya, wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin ya, dan taatilah Allah dan Rasulnya jika kalian orang-orang yang beriman ya. Surat Al-Anfal ayat pertama. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-An'am ayat 116, wa in tu'ti'at aksaro man fil ardi yudilluka an sabilillah ya, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini ya, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah ya. Semoga Allah memberikan kita ketaatan saja, jangan hiraukan perkataan orang lain, tetap bertakwa dan taat dalam ibadah kita ya. Dan kita diberikan kesabaran dan ketegaran dalam menghadapi ujian yang nanti akan kita hadapi dalam keterasingan ya. Jadi kita akan kembali lagi dengan asing, seperti datangnya dulu Islam datang dalam keadaan asing, maka akan nanti akhirnya akan kembali asing. Masya Allah, tabarakallah. Jadi singkat saja ya, tapi alhamdulillah ini lumayan, beberapa ayat tadi yang sampaikan dan beberapa hadis sahih ya, mengenai bersabar di atas keterasingan dalam menjalankan kewajiban agama ya. Jadi memang salah satu bentuk akhir zaman ini ya, ya bisa dibilang fase-fase di akhir zaman ini, yaitu orang akan merasa asing ya, tatkala dia melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla ya, dan ingin menghidupkan sunnah Nabi Muhammad juga akan dianggap asing nantinya. Jadi ada beberapa ayat tadi ya. Yang pertama surat Hud ayat 116 ya. Mungkin antum bisa buka ya. Surat Hud ayat 116 ya. Kemudian ada ada beberapa hadis juga tadi. Kemudian ada surat Al-Baqarah ayat 43, 83 dan 110 ya. Kemudian ada surat Al-Anfal ayat pertama, ada surat Al-An'am ayat 116 ya. Mungkin itu aja, cukup ya mungkin ya. Tidak terlalu panjang, tapi insya Allah bisa menjadi sama-sama pembelajaran bagi anak pribadi dan juga bermanfaat bagi sesama insya Allah. Baik, mungkin ada apa yang bisa dikoreksi atau mungkin ada bab-bab yang bisa anak pelajari untuk di lain harinya insya Allah.
sekali lagi asing. Dan nanti kita akan berada di tengah-tengah yang memang banyak sekali keburukan, dan kita orang-orang yang beriman itu akan menjadi orang semakin mengecil dia. Orang-orang beriman akan semakin mengecil di antara orang-orang yang buruk nanti. Dan hadisnya sahih. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita dijauhkan dan dilindungi oleh Allah untuk bertahan dengan keimanan kita. Walaupun kita nggak tahu, Allahu alam ya, apa yang akan terjadi nanti di fase-fase nanti ya. Apakah kita bisa sanggup menjalaninya atau melaluinya? Terkadang setiap hari sudah mengimani dengan keimanan, tapi memang hadisnya juga ada tuh ceritanya. Di pagi hari kita beriman, di sore hari atau di malam hari kita sudah menjadi orang kufur, bisa jadi. Jadi tidak gampang menjalani sebuah ketaatan, bahkan menjalani keimanan seseorang. Tidak menjamin itu. Kita mungkin bisa jadi orang paling suci di hari ini. Anggapan kita nih misalnya, kita orang beriman, tiap hari beribadah, sholat 5 waktu tepat waktu, sholat di awal waktu, sholat di masjid setiap saat, tidak pernah putus istighfar, zikir, tidak pernah lepas sholat malam. Tapi nanti di akhir zaman bisa jadi antum di pagi hari beriman, di malam hari bisa jadi orang kufur. Subhanallah ya. Jadi wallahu alam, kita nggak tahu. Kuncinya kita memang harus perbanyak istighfar, perbanyak punya teman-teman yang seiman dengan kita, supaya menjaga kekuatan keimanan itu tetap terjaga insya Allah. Karena apa yang akan kita hadapi nanti akan semakin berat insya Allah. Wallahu alam. Semoga Allah mudahkan kita untuk taat saja insya Allah. Waalaikumsalam insya Allah. Kadang semakin kita banyak amalan, godaan semakin besar. Iya betul. Nah, sebenarnya bukan amalan sih. Semakin kita berhijrah, beriman, meyakini dengan ketaatan kita, maka Allah akan uji dengan apa yang lemahnya kita. Biasanya begitu ya. Misalnya lemah kita di mana nih? Allah akan uji di situ. Lemah kita misalnya di mana, nanti Allah akan uji terus di situ. Akan selalu diuji. Dan memang hakikatnya begitu ya. Di surat Al-Ankabut ayat kedua, orang yang beriman dan meyakini kepada Allah, maka Allah akan uji dengan apa yang ada di dalam diri dia. Dan Allah mau melihat sejauh mana keyakinan dan keimanan dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla saja. Jadi tidak mudah memang teman-teman ya, bagi orang yang berhijrah, bagi orang yang melalui transisi dari proses mungkin katakanlah pernah mendapat hidayah juga, terus menjadi hijrah, terus menjadi istiqomah, itu tidak gampang. Pasti akan diuji oleh Allah ya. Dan ujiannya berbeda. Setiap manusia ujiannya tidak sama ya, ujiannya berbeda. Terkadang diuji dengan apa yang dia kurang, diuji nanti di situ. Tinggal kita bertakwa dan meyakini, beriman dengan keyakinan kita, insya Allah mudahkan ya. Jadi kuncinya adalah memang kita bersandar saja kepada Allah, tidak lalai dalam ibadah kita. Insya Allah Allah berikan kemudahan dan solusi insya Allah. Wallahu a'lam. Semoga Allah mudahkan kita untuk taat dan selalu bersandar saja kepada Allah Azza wa Jalla insya Allah. Karena memang istiqomah itu satu langkah keyakinan iman yang tidak mudah mencapai satu satu buah ritual ibadah kita kepada Allah. Istiqomah itu berat sekali. Istiqomah itu selalu, orang-orang yang istiqomah di jalan Allah selalu diganggu dengan banyak ujian keimanan, ujian harta, pokoknya banyak sekali. Jadi tidak ada yang mudah. Jadi mustahil orang yang beriman tidak diuji sama Allah. Pasti diuji. Ada yang dibersihkan hartanya, ada yang diuji pertemanannya, ada yang diuji dengan finansialnya, ada yang diuji dengan pekerjaannya, ada yang diuji dengan segala macam bentuk aspek kehidupannya. Tapi itu adalah salah satu bentuk Allah menyayangi hambanya, dan Allah mau melihat sejauh mana dia meyakini dan beriman pada Allah ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang kuncinya adalah kita meyakini saja, berpasrah dan meyakini kepada Allah
bertauhid kepada Allah tanpa mengharapkan kepada siapapun, ya. Bersandar saja kepada Allah, meyakini saja kepada Allah. Semoga Allah berikan kemudahan kita ketaatan dalam menjalani ibadah, insyaallah. Masya Allah, tabarakallah. Insyaallah, ya, karena memang istiqomah itu satu perjuangan melawan diri kita, ya. Istiqomah itu melawan diri kita karena gini, setiap manusia punya kepribadian yang sebenarnya dia tidak sadar. Jadi ada pepatah, orang psikolog mengatakan ini orang jadi susah ya, pokoknya ganda lah ya, kalau orang psikolog bilang. Kalau bagi orang-orang beriman, sebenarnya karakter kita, ya, kepribadian, masya Allah, syukran jazakallah khair, sudah diingatkan. Agak susah memang kalau baca itu kepribadian kan. Syukran barakallahu fikum. Jadi memang orang-orang yang memang punya kepribadian ganda itu biasanya kalau sudah dalam fase istiqomah, ya, muncul dia keburukan-keburukan yang mungkin tidak tanpa dia sadari. Misalnya melawan dengan diri dia, ya. Misalnya, aduh saya pengen futur, aduh saya tergoda dengan ini, aduh saya pengen begini, banyak sekali godaannya, dan selalu diganggu dengan was-was syaitan untuk selalu berpikir kayaknya saya harus kembali futur deh, saya kayaknya lebih enak di saat saya dulu tidak begini deh. Aliran rezeki saya deras, ya, tidak ada kerumitan dalam hidup, misalnya tidak ada beban dalam ibadah, tidak ada beban untuk meminta. Nah, itulah was-was syaitan. Karena syaitan merdeka dia kalau kita mengikuti apa yang dia mau, gitu. Tapi kalau kita taat memang berat ujiannya. Tidak ada yang mudah dan berat. Jadi kuncinya adalah kita taat saja dan yakini saja. Toib, mungkin semoga Allah mudahkan bagi kita untuk selalu bertakwa dan taat saja, ya, insyaallah, ya. Bismillah. Belum ada yang mengajak ke situ, tapi tiap harinya mendengarkannya Ustaz. Bagus tuh, masya Allah, masya Allah. Kalau sudah tidak ada yang mengajak, berarti sudah terbenteng, insya Allah. Karena mungkin sering menonton kajian, ya, sering beristighfar, sering mengingat Allah, sering mengagungkan Allah setiap saat, membaca Quran. Insya Allah Allah berikan benteng perisai bagi kita untuk tidak futur atau lemah iman, insya Allah. Berat ketika orang dekat kita justru tidak mendukung. Berat ketika orang dekat kita justru tidak mendukung. Ya, ini fasenya memang banyak orang sekarang fase-fase begini. Justru banyak yang nggak ada yang mendukung. Ya, makanya banyak perdebatan kan, banyak keributan, banyak kehuru-haraan, banyak perdebatan, banyak mencari pembenaran. Jadi ya, repot. Jadi karakter yang sebenarnya tidak keluar jadi keluar sekarang di fase-fase seperti ini. Jadi ya memang butuh kesabaran memang. Ayo, Waalaikumsalam akhi, masya Allah. Ya akhi, ya Abu Muhammad, Sangkuru, masya Allah. Sabahal khair. Gimana di Madinah ini? Madinah Al Munawwarah, masya Allah.
belum pulang-pulang kayaknya antum. Antum pulang bulan kapan akhi? Agustus ya, masya Allah. Masih banyak ya di sana ya, masya Allah. Sehat selalu akhi. Di sana masih jam 2 kalau nggak salah ya. Di sini setengah jam 2. Makanya masya Allah masih panjang waktunya 5 Agustus. Masih panjang itu. Aduh, jam 2.29 udah setengah 3. Tanggung mau tidur itu. Setengah 4 azan pertama. Kalau tidur kebablasan. Ya enggak sih. Azan qomat kedua kan setengah 5.30 biasanya. Waduh, iya repot nih urus jamaah. Itulah ya, memang maksudnya Allah muliakan, memang Allah mudahkan, tapi Allah kasih ujian juga di situ, tapi ada kenikmatannya. Kenikmatannya adalah di tanah suci. Tapi ujiannya adalah mengurus jamaah dengan berbagai macam karakter ya, dari segala macam bentuk aspek manusia. Ini kan beda karakter, dan karakter orang itu terlihat aslinya di sana dibanding di tempat aslinya. Itulah kenapa dinamakan tanah haram ya, tanah suci, beda ya. Tanah suci sama tanah yang dibilang apa itu, apalah itu istilah. Kalau tanah yang suci ya semua suci di dunia ini, semua suci. Tapi kalau tanah suci itu cuma dua, Madinah Al-Munawwarah dan Makkah Al-Mukarramah. Itu aja. Semoga antum nanti balik insyaallah Allah berikan banyak keberkahan akhi Abu Muhammad Sangkuruni, masya Allah tabarakallah. Cepat diberikan kesehatan. Antum kayak kemarin agak nggak enak badan sepertinya ya. Semoga diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya, dijauhkan dari orang-orang yang banyak mungkin komplain mungkin ya, atau mungkin banyak miskomunikasi, mungkin banyak sekali di sana. Ya mungkin bisa diberikan kemudahan lah insya Allah. Iya lagi batuk memang betul, masya Allah. Ya semoga diberikan kesehatan, fi amanillah. Ya syafakallah akhi ya, semoga diberikan kesehatan, diberikan kemudahan. Dan memang ini memang jalan antum dalam kemuliaan antum, dan Allah hapus semua mungkin insya Allah keburukan-keburukan, kekurangan di dunia insya Allah. Jadi kembali ke Indonesia sudah dalam keadaan suci insya Allah. Masya Allah, berkahi. Masya Allah, ini Abu Muhammad Sangkur ini orang baik nih, orang pilihan, karena nggak mudah ya dipilih menjadi salah satu petugas haji di sana dengan waktu jam yang waktu tempo yang cukup lama, mengurus begitu banyak jamaah ya. Itu kalau kurang lebih over kapasitas juga ya, lebih sekali, hampir berapa belas juta kayaknya. Masya Allah, luar biasa, masya Allah. Yang anda dapat informasi sebenarnya cuma berapa juta, kuotanya jadi 2 kali lipat. Subhanallah. Semoga antum diberikan kemudahan akhi Abu Muhammad. Jadi beliau ini salah satu petugas haji di tanah suci ya, dari awal sebelum masuk musim haji sampai sekarang. Beliau pulang di bulan Agustus. Jadi Abu Muhammad Sangkuru ini adalah salah satu sahabat saudara ana juga. Jadi beliau adalah memang orang yang Allah muliakan dengan menjadi petugas haji di sana, yang sebenarnya di sehari-harinya memang biasanya bersama ya kita biasanya berkumpul bersama ana, beliau, Ustaz Khalid ya, brother til jannah insyaallah, amin, barakallahu fiik. Jadi beliau ini biasanya sehari memang kita suka berkumpul kalau memang ketemu di Jakarta insyaallah ya, di kajian gitu ya, bersama Ustaz Khalid juga ya. Jadi sekarang beliau diberikan tugas menjadi petugas haji di sana. Semoga Allah mudahkan akhi. Masya Allah tabarakallah. Yang enak nih, luar biasa nih, antum punya kemuliaan, punya kemudahan, dan Allah berikan banyak keberkahan bisa ke sana. Ana aja nggak nyampe ini sana. Kalau umroh mungkin bisa, kalau haji memang semua qadarullah, Allah yang panggil. Masya Allah. Pekan pertama Rabu Agustus kita ketemu di Blok ya, masya Allah ya, masya Allah. Pekan pertama nggak lama, pekan kedua antum sudah berangkat, itu cepat sekali, masya Allah. Last minute lagi, masya Allah. Memang panggilan Allah begitu cepat, masya Allah tabarakallah.
Allah mudahkan untuk kemudahan keluargamu. Sama-sama, akhi, masya Allah. Masya Allah, ya, masya Allah. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fiik, masya Allah. Jazakallah khair, akhi, masya Allah. Sehat selalu buat antum. Semoga Allah angkat penyakitnya di sana di Madinah, diberikan kesehatan karena antum banyak mempermudah jamaah di sana. Ya, semoga nanti balik ke negara kita dengan keadaan sehat walafiat dan bisa berkumpul lagi dengan keluarga dan kita bisa berjumpa lagi insyaallah. Masya Allah. Jadi beliau ini bisa dibilang ya bukan protokoler tapi apa ya? Ya orang yang selalu bersama Ustadz Khalid sebenarnya. Jadi kalau ada Ustadz Khalid selalu ada beliau. Ya, cuma sekarang beliau ditugaskan menjadi petugas haji di sana. Masya Allah. Beliau udah anggap sebagai saudara juga, sahabat juga. Ya, jadi sudah banyak yang anggap seperti keluarga. Alhamdulillah. Allahumma baik, Allahumma inna, masya Allah, tabarakallah, masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, semoga Allah mudahkan semuanya. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Waalaikumsalam. Madinah itu tanah suci yang sangat Mekah, Madinah. Rasulullah hijrah ke Madinah hingga wafat di Madinah ya. Masya Allah. Dan dua kota itu yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Nah, nanti anak japri antum insyaallah. Sebenarnya anak nggak ganti nomor, akhi, masih sama. Anak juga japri Ustadz Khalid masih sama kok, nomor anak nggak berubah. Masih sama, akhi. Sepi nggak ada antum, akhi, sini, akhi. Nggak ada Ustadz Khalid, nggak ada antum, sepi nih di Jakarta. Masya Allah. Waalaikumsalam. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Syukran jazakallah khair. Cita-cita pengen banget, niatkan. Innamal amalu binniyat. Insyaallah Allah mudahkan ya. Kalau sudah niat Allah mudahkan insyaallah ya, semua tergantung kembali ke niat. Dan memang qadarullah, kalau sudah Allah yang panggil pasti Allah mudahkan ya. Mari sarapan pagi dulu bang. Aduh, sarapan apa ya?
sarapan. Ya salam. Jam 7 nih. Salam. Baiklah, mungkin itu aja kali ya. Tema pagi ini insyaallah bisa menjadi bermanfaat dan bisa sama-sama belajar buat anak dan bisa menjadi bermanfaat bagi kita sesama ya, insyaallah. Jadi temanya bersabar di atas keterasingan dalam menjalankan kewajiban agama, dan memang adalah salah satu bentuk tanda akhir zaman juga ya, bahwa nanti akan terasa akan menjadi asing ya. Jadi sudah beberapa ayat Anda sampaikan ya, dari surat Hud, Al-Baqarah ya, dan beberapa hadis juga. Baik, mungkin itu aja teman-teman ya, biar tidak terlalu lama juga karena sudah mau masuk jam 7. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih sharingnya Mas. Masya Allah, barakallahu fiqh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Waalaikumsalam, insya Allah Bang. Naam, jazakallah khair. Masya Allah, Allahumma barik. Masya Allah. Baik, karena mempersingkat waktu sudah jam 6.40 juga, jadi mungkin anak tutup juga ya. Sebelum anak tutup, seperti biasa anak doakan di hari Kamis ini, insya Allah semoga teman-teman yang hadir menyimak ataupun yang komen di sini, semoga Allah jaga, Allah nikmati, berikan untuk ketakwaan dalam ibadahnya, insya Allah ya. Allah berikan kesehatannya, Allah jaga dari segala lini, insya Allah ya. Allah mudahkan dalam niat hajat antum semua, insya Allah ya. Antuna semua diberikan kemudahan dan diberikan jalan solusi, insya Allah ya. Semoga Allah berikan yang memang semua menjadi niat awal yang baik dan Allah mudahkan, insya Allah ya. Semua intinya adalah kembali ke hati kolbu kita. Selama kita punya niat baik pada Allah, kita punya niat pada khawdu minan nas, tanpa memperdebatkan, tanpa mencari kekurangan, tanpa mencari keburukan, insya Allah Allah akan jaga kita dan Allah akan mudahkan segala bentuk solusi jalan kita, insya Allah ya. Dan jangan lalai dalam ibadah dan selalu ucapan istighfar setiap saat ya, dalam lisan kita. Perbanyak mengingat Allah saja, bertakwa kepada Allah ya, perbanyak mengingat Allah, dan jangan lupa baca Quran. Ingat, ini adalah kunci ya, penyembuh, penawar, dan memang ini adalah perisai kita, insya Allah ya. Dan ini akan menjadi syafaat kita, insya Allah. Jadi semoga bermanfaat dan bisa menjadi sama-sama, terutama anak belajar di sini. Kalau ada kekurangan mohon dikoreksi. Semoga bisa menjadi banyak pembelajaran bagi anak, karena anak hakikatnya di sini hanya berdakwah, menyampaikan saja ya, dan for free ya. Tidak ada berbayar di sini ya. Jadi anak hanya menyampaikan secara ikhlas saja apa yang anak pelajari, insya Allah, tanpa ada memikirkan keuntungan atau apa, tidak ada ya. Jadi insya Allah semoga Allah mudahkan aja, insya Allah ya. Baik, mungkin itu aja ya, supaya tidak terlalu lama dan tidak bosan melihat anak di sini. Insya Allah semoga Allah mudahkan kita semua. Anak tutup ya. Syukran jazakallah khair semua teman-teman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu.